Mikrofon ini merupakan definisi asli dari moto pembeli adalah raja. Karena mic ini tuh bisa ngelakuin apa aja yang kalian perlukan. Mau nge-record dengan suara fokus cuman ke kalian tuh bisa. Mau nge-record suara sekeliling juga bisa. Pakai laptop, komputer, bahkan HP juga bisa. Nggak perlu ada device mixer tambahan untuk menggunakan mic ini. Cukup plug and play. Dan untuk kabelnya, kalian juga nggak perlu beli karena udah ada dalam box pembelian. Kalian nggak perlu megang juga mikrofonnya. Kenapa? Karena stand mic-nya udah kiket kuat di dalam kotaknya. Jadi, ayo kita bahas. Kenalin, ini adalah mic condenser Norvox, sebuah mikrofon budget dengan value melebihi mic lain di harga yang sama. Sebelum membahas value-nya, kita bahas dulu isi dari box pembelian. Ketika mic ini sampai di rumah kalian, box pembeliannya tuh cukup besar dan dibungkus dengan bubble wrap ya. Jadi kita bisa tenang ketika barang dalam pengiriman. Isi boxnya itu cuma dapet 3 hal ya. Pertama, buku panduan, juga ada kabel, dan mikrofon sekaligus stand mic-nya. Mungkin kalian mikir ini tuh sedikit, tapi yakinlah ini tuh cukup banget untuk mic dengan harga yang terjangkau. Untungnya si kabelnya itu udah dikasih 2-in-1, yang berarti kabel ini tuh bisa dipakai untuk laptop atau juga komputer bahkan HP, karena udah ada colokan Type-C-nya. First impression gue ketika light mic ini tuh agak sedikit campur aduk karena bodinya tuh dari Norvox kerasa kokoh dan kayaknya itu bodinya bukan plastik sih. Jadi bikin warna putihnya tuh kelihatan clean dan doff, jadi nggak mudah ninggalin jejak sidik jari gitu. Penempatan warna hitam di mic ini tuh juga membuat tampilannya tuh lebih perfect karena nggak terlalu banyak warna hitam. Sesuai lah kira-kira sama selera gue. Dan gue berani banget bilang kalau tampilan Norvox ini sangat perfect. Tapi ternyata masih ada satu bagian kecil yang ngerusak semua hal perfect di bodinya. Di bagian atas mic ini tuh ada tombol mute dan tombol ini tuh kayaknya terbuat dari plastik atau kaca yang bisa sedikit memantulkan bayangan. Dan di bagian ini tuh ada baret-baret halus, bukan 1 atau 2 tapi banyak banget baret halusnya. Dan gue yakin warga bisa mengurangi hal-hal kecil kayak baret halus ini. Dan gue berharap ini bisa menjadi lebih baik. Ngomongin soal body, mikrofon ini tuh punya 1 lampu indikator di bagian depan, 3 tombol di bagian depan dan juga 1 tombol di bagian atas. Serta ada lubang jack 3,5 mili sama lubang Type-C di bagian belakangnya. Buat lampu indikator itu di bagian depan, fungsinya tuh cuma menunjukkan mode yang nyala di mic-nya. Kalian harus perhatikan nih ada 3 mode di mic ini. Yang pertama mode normal dengan indikator berwarna biru, ada mode mute dengan indikator berwarna merah, dan mode noise reduction dengan indikator warna hijau. Dan untuk tombol kecil di bawah lampu indikator ini merubah RGB yang ada di mic-nya. Ada 11 mode RGB nih yang bisa kalian ubah sesuai selera dan juga kebutuhan kalian. Kalau misalnya nggak suka ya bisa dimatiin aja RGB-nya. Untuk tombol kedua di bagian depan itu fungsinya hanya mengubah polar pattern dengan menggeser atau memutar si tombol. Nah buat kalian yang nggak tahu apa itu polar pattern, mudahnya polar pattern ini sejenis sensor yang digunakan untuk mengatur suara dari mana saja harus ditangkap oleh si mikrofon. Ada banyak polar pattern yang ada tapi di Norvox ini dikasih 2 yaitu cardioid dan omnidirectional. Polar pattern itu bisa diatur sesuai kebutuhan kalian aja. Nah polar pattern cardioid ini fokus tangkapan suaranya itu hanya dari depan, di bagian depan saja di mikrofonnya. Biasanya cardioid ini digunakan untuk voice over yang hanya fokus kepada 1 orang aja tanpa mendengarkan suara sekelilingnya. Ingat ya, kalau cardioid ini nggak bisa menangkap suara orang yang ada di belakang mic. Kemudian polar pattern Norvox ini yang kedua itu ada omnidirectional. Pattern ini tuh bisa menangkap suara dari segala arah. Seperti menangkap suara mobil, motor, obrolan orang lain dapat tertangkap apabila menggunakan pattern ini. Bahkan bisa digunakan untuk berdialog dengan 2 orang menggunakan 1 mikrofon aja. Tombol di Norvox ini bisa diputar. Kalau ke kiri dia menggunakan pattern cardioid dan kalau ke kanan omnidirectional. Semakin ke kiri semakin mikrofon ini tuh akan sensitif dengan suara dan juga sebaliknya semakin ke kanan juga semakin sensitif. Dan gua tuh biasanya berada di angka jam 10 untuk menangkap suara yang lebih baik. Dan uniknya apabila kalian merubah tombol ini ke arah jam 12 atau ke atas itu tepat di tengah mikrofon akan di mute atau diam. Tombol ketiga yang ada paling bawah itu mengatur volume dari monitor. Jadi mic ini tuh bisa monitoring suara secara live atau langsung sehingga kalian nggak perlu nunggu selesai recording baru dilihat kualitas suaranya tuh. Nah tombol ketiga ini tuh untuk mengatur suara yang ditampilkan di monitor itu. Dan tombol di atasnya tombol di atas ini bagian atas ini ada tombol sentuh. Ada 2 fungsi dari tombol ini. Fungsi yang pertama dari tombol sentuh di atas itu adalah untuk mute suara di mikrofon. Jadi kalian cuma perlu sentuh atau klik sekali aja, maka mikrofon akan mute secara otomatis. Dan kalian bisa lihat dari indikator kecil berwarna merah yang berarti kalau berwarna merah
dia dalam mode mute. Fungsi yang kedua itu mengaktifkan noise reduction. Jadi yang berarti mic ini akan memfokuskan suara hanya kepada kalian, dan kalian harus benar-benar dekat sama mic ini untuk menghasilkan suara yang lebih baik. Hanya aja jangan terlalu berharap sih, karena noise reductionnya itu nggak begitu perfect. Dan cara mengaktifkannya adalah sentuh tombol bagian atas selama 1,5 detik. Dan ketika lampu indikator berwarna hijau, maka noise reduction sudah aktif. Kalau kalian mau mengembalikan ke mode normal, ya cuma perlu sentuh lagi selama 1,5 detik untuk kembali ke mode yang normal. Apabila berwarna biru berarti masuk ke mode normal. Oke, sekarang kita mau ngebandingin suara dari mic Norvox dengan mic lainnya. Oke, jadi ini adalah suara Norvox dengan cardioid di angka arah jam 10, dan sekarang akan gue ubah ke arah angka jam 7. Oke, jadi sekarang adalah di angka arah jam 7 ya. Dan kayaknya ini sensitif banget ya, jadi lu harus agak ngejauh kalau misalkan di arah angka jam 10 atau full ke kiri. Sekarang kita mau nyoba suara mana aja yang ditangkap sama si cardioidnya. T12, T12 sebelah kanan kita coba, T12, T12 sebelah kanan kita coba. Ini Norvox dengan pattern cardioid. T12, 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 T12. Nah, itu dari pattern cardioid. Sekarang kita ke pattern tradisional. Full ke kanan langsung aja ya. T12, 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 T12. Ini adalah Norvox dengan pattern omnidirectional T12, 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 T12. Sekarang kita akan nyoba Norvox dengan mengaktifkan noise reduction. Untuk mengaktifkan noise reduction ini cukup sentuh bagian atas, tombol atas selama 1,5 detik. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang kalian dengar ini kita coba full max ke kiri. Ini adalah suara dari noise reductionnya. Oke, gua akan menjentikan jari apakah suaranya masih terdengar. T12, 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 T12. Ini adalah suara Norvox dengan mengaktifkan noise reduction menggunakan pattern cardioid. Dan sekarang ini gue lagi nyoba ngerekam menggunakan smartphone gue Redmi Note 10S, yang mana terkenal yang mikrofonnya itu nggak begitu bagus. Soal Redmi ya emang mikrofonnya nggak begitu bagus, jadi hasil suaranya ya seadanya aja. Nanti gue bakalan ngasih tahu hasil suara dari mic lainnya. Oke, selanjutnya ini adalah hasil suara dari mikrofon lavalier, brandnya Boya lagi, Boya BYM1. Dan mic lavalier ini mic lavalier pertama yang gua beli karena untuk kebutuhan konten gua, dan ini harganya cukup terjangkau. Kalau kalian punya, gunain aja karena lumayan banget, apalagi kalau kalian butuh mic lavalier yang bisa diumpetin di dalam baju. Menurut gua ini cocok buat kebutuhan kalian yang emang butuh ya. Tapi buat kalian yang benar-benar nyari sejenis kayak Norvox ini nggak disaranin karena hasil suaranya beda, apalagi fiturnya juga sedikit. Ini sama satu fitur cuma bisa ngerekam suara, tapi fitur di Gear ini, Norvox ini, dia lebih banyak dan lebih banyak pilihan juga sih. Oke, selanjutnya ini gua ngetes suara dari apa sih namanya, mic headset biasa sih. Ini mereknya merek JBL ya. Tapi menurut gue ini headsetnya lebih bagus headset yang merek Samsung yang harganya ratusan ribu. Cuma sekali lagi sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian punya mic headset kayak gini dan menurut kalian udah cocok sama kebutuhan kalian, pertahanin aja. Dan buat kalian yang lagi nyari mic, coba pertimbangin lagi untuk nyari mic yang kayak Noir kayak gini. Dan menurut gue ini mic emang suaranya seadanya aja, cuma udah cukup banget kalau misalnya emang iseng-iseng bikin konten kayak gitu sih. Oke, satu lagi gue mau nyoba fitur yang namanya noise reductionnya lagi, karena pas gue dengar tadi noise reductionnya kayak masih kedengar ya jentikan jari gue. Jadi gue mau nyoba lagi noise reductionnya. Gue akan memutar namanya suara hujan dan petir. Oke, ini suara hujan dan petir udah gue volume maxin. Buset, gede banget. Oke, jadi ini ada suara hujan dan petir. Jadi gimana? Kayaknya suara gue masih kedengar jelas nggak sih harusnya? Dan gue nggak tahu nih noise reduction untuk mic terjangkau kayak gini masih berfungsi apa enggak. Karena kayaknya tuh noise reductionnya tuh nggak begitu berfungsi, karena pas tadi gue nyoba suara jentikan jari gue itu masih terdengar. Omnidirectional sekarang
Kita coba apakah masih ada suara hujannya. Kita coba deketin, jauhin. Gimana? Kayaknya sih masih kedengar. Karena nggak bisa mengharapkan apa-apa dari noise reduction. Suara cardioid di mode normal aja udah bagus sih menurut gua. Suara hujannya tuh ya. Menurut gue sih hasil suara maksimal si Norvox ini berada pada pattern cardioid di angka jam 10. Karena ketika kita menggunakannya tuh suara yang dihasilkan cukup clean dan terdengar sedikit nggak ada banyak bising. Sedangkan kalau kalian menggunakan omnidirectional, noise-nya tuh gede banget ya, jadi nggak cocok buat voice over untuk atau buat kalian konten. Cuma kalau berdialog cocok untuk omnidirectional. Catatan noise reduction-nya itu agak sedikit pecah suaranya dan nggak direkomendasiin untuk nyalain noise reduction. Mode normal aja menurut gua udah cukup untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk content creation. Oke, sekarang penilaiannya menurut gua desainnya itu 9/10. Ini desainnya bagus banget, kelihatan luxury dan clean, kelihatan dari warna putihnya. Si Norvox ini nggak setengah-setengah buat ngebuat si mic ini lebih terlihat bagus. Gak terlalu lebay sih. RGB juga bisa dimatiin sih, itu kan yang jadi nilai plusnya. Nilai suara yang dihasilkan itu 8/10, udah bisa bersaing sama mic di harga sejutaan. Fitur yang ditawarkan tuh udah 8/10, fiturnya lengkap, value-nya ditawarkan lebih dari harga yang kita keluarkan. Padahal ini mic tuh jatuhnya mic terjangkau. Build quality-nya gue 8/10, walaupun build quality-nya tadi yang ada baret-baret tipis, tapi tetap aja kelihatan kokoh karena nggak menggunakan plastik ecek-ecek. Tapi kalian juga harus memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, quality control-nya itu belum maksimal. Karena bagian tombol mute tadi ada baret halus yang cukup mengganggu buat gue dan mengurangi penilaian gue sebagai konsumen. Yang kedua, noise reduction sama omnidirectional tuh bukan berada di titik maksimalnya mereka. Karena untuk kebutuhan sehari-hari nggak cocok aja ya. Karena karena setiap gua mendengarkan noise reduction itu selalu ada suara yang pecah dan agak mengganggu. Dan yang ketiga, untuk harganya kalian bisa cek aja di deskripsi dan pastiin kalian membeli barang yang tepat. Buat kalian yang mau nanya-nanya atau sharing tanya mic ini, langsung aja tanya di kolom komentar. Oke, gitu aja dari gue Ilham, dan sampai jumpa.